Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ebi Suhaibi, kelas sore manajemen sore 4D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu life cycle. Jadi life cycle itu merupakan suatu konsep penting dari pemasaran yang memberikan gambaran tentang dinamika kompetitif suatu produk berupa perjalanan penjualan suatu produk dari perkenalan kepada pasar hingga akhirnya hilang dari pasaran atau yang sering kita sebut laku. Dan life cycle itu ada tahap-tahapannya, teman-teman. Yang pertama, tahapan ke-1 itu ada tahapan perkenalan. Terus yang kedua ada tahapan pertumbuhan. Yang ketiga ada tahap kedewasaan. Dan yang terakhir ada tahapan penurunan. Yang pertama, apa itu tahap perkenalan? Jadi tahap perkenalan adalah pengenalan. Pada tahap ini produk mulai diproduksi dari bahan baku. Hasil produk merupakan atau barang baru dipisah, kemudian mulai dikenalkan kepada masyarakat dengan beragam strategi pemasaran. Contohnya, kita punya produk atau punya dagangan. Gimana caranya dagangan kita itu dikenal oleh kalangan masyarakat yang banyak di luaran sana. Jadi kita memperkenalkannya itu bisa lewat media sosial ataupun lewat teman-teman atau kerabat dekat kita. Dan yang kedua, tahapan pertumbuhan. Apa itu tahapan pertumbuhan? Tahapan pertumbuhan adalah siklus ini menunjukkan apakah produk dapat dikembangkan atau justru tidak diterima oleh masyarakat. Bila produk belum berhasil diterima oleh masyarakat, maka Anda harus mengevaluasi dan memperbaikinya sehingga produk dapat berkembang. Tahap pertumbuhan contohnya adalah kita harus menilai kita udah mempromosikan produk kita atau barang kita ke masyarakat, dan kita harus menilai seberapa tumbuhnya produk atau produk yang kita perkenalkan kepada masyarakat di luaran sana. Jadi begitu. Dan yang ketiga, tahap kedewasaan. Jadi tahap kedewasaan itu adalah merupakan tahap siklus hidup produk pasca pertumbuhan. Di tahap ini biasanya produk sudah tidak lagi mengalami kenaikan penjualan drastis, sebab masyarakat sudah terbiasa menggunakan produk tersebut. Tadi sebelumnya kita memperkenalkan terlebih dahulu. Setelah dikenalkan, kita lihat pertumbuhannya setelah perkenalan tersebut. Dan yang ketiga, tahap kedewasaan. Dan masyarakat sudah mengenal dan sudah merasakan pertumbuhan atau barang yang telah kita promosikan ke masyarakat. Maka masyarakat akan menilai produk yang kita promosikan kepada masyarakat semuanya. Makin lama produk kita akan semakin terbiasa di kalangan masyarakat. Itu kira-kira. Dan yang terakhir, tahap penurunan. Tahap penurunan adalah tahap produk
tahap ini produk mengalami penurunan dari segi penjualan karena minat konsumen menurun. Hal ini terjadi sebab target pasar mulai bosan atau terjadi perubahan segi produk. Contohnya, hasil produk-produk yang kita promosikan ke masyarakat dan masyarakat bisa menilai produk yang telah kita promosikan ke masyarakat. Oh, produk saya ini kurang ini, dan produk ini itu baik loh. Jadi jika produk kita ada penurunan, di situ kita harus ada perbaikan. Dan jika produk kita ada kenaikan, di situ kita harus mempertahankan produk atau produk yang kita promosikan kepada teman-teman atau kalangan masyarakat di luaran sana. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.